tentang kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan dan kapan dilakukannya, ya serta di mana dilakukannya dan oleh siapa dilakukannya kegiatan tersebut guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi ya dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang ya. Nah, nanti bahwa keputusan yang diambil itu menyangkut suatu bidang fisik atau bidang organisasi yang dapat diperkirakan atau diramalkan. Nah, keputusan itu dapat berupa rencana pemasaran, rencana produksi dan operasi, rencana tenaga kerja atau sumber daya manusia, dan rencana keuangan. Ya. Jadi ada dua ya. Pertama menyangkut dengan suatu keputusan menyangkut tentang suatu bidang fisik atau bidang organisasi yang dapat diperkirakan diramalkan. Kemudian keputusan itu juga kedua dapat berupa rencana pemasaran, ya, rencana produksi dan operasi, rencana tenaga kerja, rencana sumber daya manusia, dan rencana keuangan. Di mana teori pengambilan keputusan dimaksud untuk memudahkan proses pemilihan alternatif atau penggunaan peralatan analisis ya, bagi penentuan keputusan, sehingga dapat diketahui bagaimana keputusan-keputusan yang rasional harus diambil. Ya. Nah, dengan demikian, ya dapat ditentukan dan disusun rencana-rencana yang logis, ya, dari keputusan-keputusan yang diambil, ya, atas dasar peralatan ilmu pengetahuan dan matematika atau analisis kuantitatif serta kenyataan yang terjadi. Ya. Nah, proses pengambilan keputusan ini didahului dengan mengetahui permasalahan, ya, alternatif-alternatif yang ada, serta kriteria-kriteria bagi pengukuran atau pembandingan setiap alternatif yang dapat memberikan hasil atau manfaat yang paling besar dan risiko yang paling kecil. Ya. Ingat, ya. Jadi yang memberikan ya alternatif ya yang memberikan hasil atau manfaat yang paling besar dan resiko yang paling kecil ya serta yang paling efektif ya. Ya, Bapak ulangi ya. Jadi proses pengambilan keputusan itu harus didahului dengan mengetahui permasalahannya, ya, alternatif-alternatif yang ada, serta kriteria-kriteria bagi pengukuran atau pembandingan setiap alternatif. Ya. Di mana alternatif-alternatifnya itu harus yang dapat memberikan hasil atau manfaat yang paling besar dan resiko yang paling kecil serta yang paling efektif. Ya. Jadi masalah yang misalkan ya, jadi begini, masalah yang mempersulit suatu pengambilan keputusan ialah adanya alternatif-alternatif yang harus dipilih sebagai landasan untuk tindakan yang akan dilaksanakan. Ya. Nah, dilihat dari kondisi atau keadaan dari keputusan yang harus diambil, maka terdapat 4 macam pengambilan keputusan. Ya, kemarin itu sampai sini ya. Ya, dilihat dari kondisi atau keadaan dari keputusan yang harus diambil, maka terdapat 4 macam pengambilan keputusan. Ya, masih ingat 4 macam itu? Cynthia masih ingat 4 macam itu apa? Ada kan dicatat ya? Ada, Cynthia. Catat nggak? Riz, ada nggak Riz? Riz, Tivaldi, ada nggak Riz? Catatannya Riz. Siapa yang kemarin mencatat? Rumusan secara
yang akan diputuskan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, pengembangan tujuan utamanya, di mana tujuan utama tersebut dapat diukur, pengembangan suatu model, pengevaluasian setiap solusi alternatif yang didasarkan pada merit dan drawbacks-nya. Yang kelima, pemilihan alternatif yang terbaik. Yang keenam, pengimplementasian keputusan yang diambil. Itu apa itu namanya? 6 itu apa namanya? 6 langkah dalam proses pengambilan keputusan. Itu 6 langkah dalam proses pengambilan keputusan. Kalau Bapak ini maksudnya adalah 4 macam pengambilan keputusan ya. Nah, ini kalau nggak salah Bapak kemarin itu Bapak sampai sini ya. Yaitu pertama 4 macam pengambilan keputusan itu ya. Yang pertama adalah pengambilan keputusan atas peristiwa yang pasti, pengambilan keputusan atas peristiwa yang mengandung resiko ya, pengambilan keputusan atas peristiwa tidak pasti ya, dan keempat adalah pengambilan keputusan atas peristiwa yang timbul karena pertentangan dengan keadaan lain ya. Itu apa namanya tuh 4 macam pengambilan keputusan ya. Nah, untuk memudahkan dalam melihat gambaran tersebut, suatu permasalahan ya secara menyeluruh termasuk kaitan-kaitan yang ada itu dibutuhkan suatu model ya. Suatu model dalam apa namanya itu dalam pengambilan keputusan. Nah, di antara jadi penggunaan suatu model ini merupakan suatu hal yang sangat penting ya di dalam pendekatan secara ilmiah ya terhadap suatu permasalahan ya. Nah, nanti kita akan bahas beberapa modelnya ya. Ya, ada simulation model, kemudian juga nanti ada apa namanya itu model alat peraga ya, kemudian model grafik dan skema ya. Sebentar. Sebentar ya Bapak, ada tamu sebentar ya. Iya, Pak.
yang digunakan untuk pengambilan keputusan, ya, yaitu pertama gini dulu ya. Jadi untuk memudahkan dalam melihat gambaran ya terhadap suatu permasalahan secara menyeluruh, termasuk kaitan-kaitan yang ada, dibutuhkan suatu cara penggambaran yang dikenal dengan model, ya. Penggunaan suatu model merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pendekatan secara ilmiah terhadap suatu permasalahan. Nah, model ini dipergunakan dapat ditemukan dalam bentuk analogi, ya. Misalkan contoh-contohnya abstrak yang berupa alat peraga, ya, atau physical models. Kemudian dalam bentuk skema grafik, ya, gambar-gambar, ya, dan contoh-contoh lain yang paling abstrak yang sering dipergunakan dalam model matematika atau riset operasi, ya. Nah, untuk membuat suatu model itu dibutuhkan suatu pertimbangan yang cermat, ya, terutama mengenai apa yang perlu diandaikan atau dimisalkan, ya, untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya, ya. Nanti Bapak akan memberikan tentang skema pengambilan keputusan. Jadi bagaimana data itu dikumpulkan, ya, kemudian sistem untuk peramalan pekerjaan dari alternatif, ya, kemudian kriteria dan nilai-nilai yang mengukur alternatif-alternatif, ya. Nah, nanti alternatif-alternatifnya tuh ada beberapa kriteria keputusan, ya. Jadi ada yang disebut decision criterion atau kriteria keputusan. Nanti dari alternatif itu baru diambil keputusan, ya. Keputusan yang seperti apa? Yaitu keputusan yang dapat memberikan hasil atau manfaat yang paling besar dan resiko yang paling kecil, ya, serta yang paling efektif, ya, yang tadi Bapak sampaikan, ya. Nah, nanti dalam pengambilan keputusannya itu, ya, dibentuk sebuah kerangka kerja, ya, yaitu dibutuhkan kerangka kerja yang mengkategorikan, ya. Jadi kerangka kerja itu nanti mengkategorikan dan merumuskan keputusan dalam produksi dan operasi, ya. Ya. Nah, nanti dalam kerangka kerja pengambilan keputusan, ya, bidang produksi dan operasi mempunyai 5 tanggung jawab keputusan utama, ya. Ya. Nah, silakan kalian perhatikan, ya, bahwa ada 5 tanggung jawab keputusan utama, ya, dalam kerangka kerja pengambilan keputusan tersebut. Yang pertama adalah proses, yang kedua adalah kapasitas, ya. Yang ketiga adalah persediaan, yang keempat tenaga kerja, dan yang kelima mutu atau kualitas. Nah, kita bahas satu persatu, ya. Proses, ya. Sekarang pertama proses, ya. Nah, keputusan dalam kategori ini, ya, menentukan proses fisik atau fasilitas yang digunakan untuk memproduksikan produk berupa barang atau jasa. Keputusannya mencakup jenis peralatan dan teknologi, ya. Harus dari proses, tata letak, layout, dari peralatan dan seluruh aspek dari fisik pabrik
atau fasilitas jasa pelayanan. Nah, keputusan tentang proses ini merupakan keputusan jangka panjang ya, dan tidak dapat dengan mudah diubah atau direvisi ya. Oleh karena itu ya, penting untuk diperhatikan ya bahwa proses fisik perlu dirancang dalam hubungannya dengan sikap strategis jangka panjang dari usaha atau bisnis perusahaan. Contohnya ya, ini Bapak kasih contoh ya, misalkan ya dalam usaha pertokoan, bila keseragaman dari toko-toko yang berbeda diinginkan dari toko-toko sebaya yang dimiliki, ya, maka keputusan proses fisik harus dibuat oleh staf pimpinan perusahaan. Jadi mereka harus mengembangkan standar fasilitas atau peralatan yang ukurannya disederhanakan dan untuk dapat sesuai dengan lokasi tertentu. Karena kalau pertokoan itu fasilitas pelayanan, maka dalam usaha ini harus diperhatikan tata letak, ya, dapat menarik dan disenangi oleh pelanggan. Ya, kalau toko itu kan merupakan fasilitas pelayanan ya, jadi harus memperhatikan tata letak atau layout ya, biar dapat menarik ya dan disenangi oleh pelanggan. Nah, dalam penetapan keputusan tentang proses ini ya perlu dipilih apakah perusahaan memilih proses lini atau proses intermittent ya, ataupun proyek. Ya, jadi nanti dalam proses itu ada proses lini atau proses intermittent ya ataupun proyek. Di samping itu juga harus diputuskan tentang pemilihan membuat sendiri atau membeli. Jadi kan ada yang memproduksi sendiri produknya itu, kemudian ada juga yang membeli. Ya. Misalkan dalam pemilihan mesin juga ya, itu harus diputuskan tentang apakah kita menggunakan mesin-mesin khusus atau menggunakan mesin-mesin yang bersifat umum ya. Yang akhirnya dapat atau manajer dapat menetapkan keputusan tentang tata letak yang dipilih. Ya. Jadi di usaha pertokoan ini ya, bagaimana kita itu membuat keputusan melalui tanggung jawab proses ya. Jadi nanti dari mulai layout ya si toko, kemudian tata letak peralatannya ya, kemudian bagaimana agar tata letak barangnya itu menarik ya bagi pelanggan ya, kemudian bagaimana dengan mesin peralatan, peralatan yang perlu khusus atau peralatan yang bersifat umum ya, kemudian nah semua itu dibuat untuk dapat menarik dan disenangi oleh pelanggan. Ini untuk perusahaan yang memberikan fasilitas pelayanan.
Yang kedua adalah kapasitas. Ya. Nah, kalau kapasitas ya, keputusan kapasitas itu dimaksudkan untuk memberikan besarnya jumlah kapasitas yang tepat ya, dan penyediaan pada waktu yang tepat. Ya. Jadi keputusan kapasitas ini dimaksudkan untuk memberikan besarnya jumlah kapasitas yang tepat dan penyediaan pada waktu yang tepat pula ya. Nah, kapasitas jangka panjang ya, ditentukan oleh besarnya peralatan atau fasilitas fisik yang dibangun. Ya. Dalam jangka pendek, kapasitas kadang-kadang ditambah atau diperbesar dengan mengadakan subkontrak. Ditambah atau diperbesar dengan mengadakan subkontrak kepada pihak luar ya, atau penambahan regu ya, misalkan dalam menggunakan shift ya, atau menyewa ruangan atau peralatan ya, terkait kapasitas ya. Nanti kalau zoomnya sudah habis, kita lanjut lagi ya, kita kalian join lagi ya. Soalnya ini sedikit lagi ya waktunya. Ya, jadi kalau kapasitas itu dimaksudkan untuk memberikan besarnya jumlah kapasitas yang tepat dan penyediaan pada waktu yang tepat. Nah, perencanaan kapasitas ini ya tidak hanya menentukan besarnya peralatan atau fasilitas ya, tetapi juga kebutuhan yang sebenarnya dari tenaga kerja ya dalam produksi atau operasi ya. Jadi tidak hanya ditentukan dari besarnya peralatan atau fasilitas ya, tetapi juga kebutuhan dari tenaga kerja dalam produksi atau operasi yang sebenarnya. Nah, kebutuhan tenaga kerja ini ya ditentukan agar dapat dipenuhinya ya kebutuhan permintaan pasar akan produk yang dihasilkan ya, serta keinginan untuk dapat memelihara atau menjaga kestabilan jumlah tenaga kerja. Jadi kapasitas ini ya juga terkait dengan tenaga kerja. Jadi antara kapasitas produksi yang ada itu harus sesuai dengan atau gini, bukan gitu. Tenaga kerja yang ada itu harus sesuai dengan kapasitas produksi yang dibutuhkan ya, sehingga harus match ya. Jadi sehingga akan menghasilkan penyelesaian produk yang tepat waktu ya. Nah, dalam keputusan tentang kapasitas ini ya harus ditetapkan tingkat kapasitas yang dipilih ya. Di samping harus ditentukan apakah menggunakan beberapa peralatan atau fasilitas yang kecil atau hanya menggunakan peralatan fasilitas yang besar ya. Dengan tingkat persediaan yang besar ya. Itu untuk kapasitas. Jadi untuk kapasitas terkait dengan kapasitas produksi ya. Bagaimana kapasitas produksi itu bisa berimbang dengan
jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memenuhi kapasitas produksi sehingga produksinya bisa selesai sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Sekarang ke persediaan. Tadi setelah proses, kemudian kita ke persediaan ya. Bahwa manajer persediaan membuat keputusan-keputusan ya dalam bidang produksi dan operasi ya mengenai apa yang dipesan, berapa banyak yang dipesannya dan kapan pemesanan dilakukan. Nanti ada kaitannya dengan manajemen logistik ya. Nah, ini masih banyak aja sebenarnya. Ya, terkait nanti kalau terkait persediaan nanti akan ada kaitannya dengan manajemen logistik ya, karena mengelola sistem logistik dari pembelian akan bahan baku, barang dalam proses dan persediaan barang jadi ya. Ya, jadi nanti ya para manajer atau manajer persediaan itu ya mengelola sistem logistik ya dari pembelian bahan baku, kemudian barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Barang dalam proses itu merupakan pentransformasian bahan baku menjadi bahan atau menjadi barang jadi. Nah, manajer ke persediaan juga itu harus memutuskan ya berapa banyak dana yang akan dikeluarkan untuk persediaan, ya, di mana diletakkan barang atau bahan-bahan tersebut dan banyak dan kemudian apa namanya itu tadi sorry ya. Pertama adalah berapa banyak dana yang akan dikeluarkan untuk persediaan, kemudian di mana diletakkan barang atau bahan-bahan tersebut, ya, kemudian bagaimana bahan-bahan itu diproduksi melalui proses produksi, ya, kemudian juga berapa jumlah barang jadi yang harus diproduksi dan diletakkan di mana atau disimpan di mana barang yang sudah jadi tersebut ya. Di samping keputusan-keputusan yang terkait dengan persediaan yang harus dibuat ya. Nah, itu disebut dengan arus bahan ya. Jadi nanti manajer itu harus mengelola arus bahan dalam perusahaan ya. Terus mengelola arus bahan dalam perusahaan ya. Oh ya, contohnya ya, manajer unit pertokoan dari suatu perusahaan toko
serba ada, ya, membeli bahan-bahan atau barang-barang yang dibutuhkan. Dan mempersiapkan bukti-bukti penerimaan yang harus dilengkapi dan diberikan kepada staf pimpinan perusahaan. Nah, dalam hal ini mereka itu harus memilih rekanan atau pemasok suppliernya, ya, dan memutuskan berapa banyak barang yang harus dipesan dan kapan pesanan itu harus dilakukan. Nah, para petugas di unit pertokoan tersebut, ya, harus memadukan pembelian yang akan dilakukan dengan keputusan tentang tingkat persediaan untuk mengendalikan arus barang-barang yang berkaitan dengan besarnya kapasitas yang ada. Jadi apa namanya itu rotasinya atau perputarannya jelas ya. Misalkan kan kita punya kapasitas menyimpan persediaan itu misalkan 1000 ya, maka kita harus mengatur ya. Maka kita harus mengatur di sini ya berapa banyak barang yang harus dipesan, kemudian kapan dipesannya ya, kemudian juga tingkat pengendalian persediaannya seperti apa sehingga tidak overload ya. Jadi kapasitas 1000 itu tetap 1000. Nanti kan begini, kapasitas pertokoan itu 1000 ya, misalkan barang-barang yang disimpan di toko di 1000. Setiap hari itu kan terjadi keluar masuk barang ya akibat ada pembelian. Setiap ada pembelian maka keluar barang. Maka itu harus diimbangi dengan barang persediaan yang masuk kembali di toko tersebut ya. Itu sehingga perputarannya itu barang itu tidak terjadi kekosongan barang ya. Jadi misalkan dari 1000 barang itu yang keluar 100 berarti nanti harus masuk lagi 100, yang keluar 200 harus masuk lagi 200 gitu ya. Jadi perputaran antara apa namanya itu persediaan dengan barang yang keluar itu seimbang ya, sehingga kapasitas 1000-nya tetap terpenuhi ya. Jadi jangan sampai kapasitasnya 1000 ternyata barang yang disimpannya 1500. Nah, itu yang tidak menyebabkan overload di penyimpanan barang ya. Itu kira-kira ilustrasinya seperti itu ya, sehingga akan jadi sehingga nanti tepat ya penempatannya ya. Kapasitasnya selalu tepat sesuai dengan kapasitas yang ada ya. Nah, dalam keputusan tentang persediaan ini ya harus ditentukan besarnya persediaan penyelamat safety stock. Nah, ini yang Bapak sampaikan tadi, persediaan penyelamat yang besar ya, untuk menjamin pemberian pelayanan pelanggan yang baik atau persediaan penyelamatan yang rendah sehingga tingkat pelayanan pelanggan ya juga rendah. Ya, makanya tadi persediaan penyelamat itu ya, jadi stok di gudang ya untuk mengisi toko ya, itu harus berimbang ya, sehingga tidak ada kata oh barangnya habis gitu ya, atau sehingga akan mengecewakan pelanggan ya. Misalkan kita akan membeli sabun di toko ternyata sabunnya habis ya. Nah, itu jangan diharapkan, sehingga dengan sabun habis maka pelanggan akan pulang tanpa membawa sabun dan akhirnya kecewa ya, karena dia sudah jauh-jauh dari rumah untuk membeli sabun, belum lagi dia harus bayar parkir, ternyata sabunnya tidak ada, itu mengecewakan ya. Maka stok itu harus dipastikan ada ya, persediaan harus dipastikan. Selain itu juga perlu ya, perlu diputuskan apakah tingkat persediaan yang ditetapkan berbeda-beda atau hanya beberapa jenis persediaan saja yang berbeda. Itu untuk persediaan. Jadi tadi ada proses, ada kapasitas, ya bagaimana kapasitasnya itu harus jelas. Bagaimana prosesnya ya,
Harus proses menentukan fisik atau fasilitas yang digunakan untuk memproduksi produk, barang atau jasa. Nah, sekarang adalah tenaga kerja. Bagaimana tenaga kerjanya? 5 tanggung jawab keputusan utama dalam pengambilan keputusan. Sekarang tenaga kerjanya harus seperti apa? Nah, dalam manajemen produksi dan operasi, pengelolaan tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan bidang keputusan yang paling penting. Hal ini dikarenakan akan terjadi proses produksi dan operasi tanpa adanya orang atau tenaga kerja yang mengerjakannya, kegiatan menghasilkan produk, barang atau jasa tersebut, maka proses produksi tidak akan berjalan. Jadi tidak akan terjadi proses produksi dan operasi tanpa adanya orang atau tenaga kerja yang mengerjakan kegiatan menghasilkan produksi. Nah, keputusan yang menyangkut tenaga kerja mencakup seleksi, penggajian, pelatihan, penempatan, dan penyediaan atau supervisi. Nah, keputusan-keputusan ini dibuat oleh para manajer lini dalam bidang produksi dan operasi. Dan biasanya dilakukan oleh asisten manajer bidang sumber daya manusia atau personalia. Manajer tenaga kerja atau sumber daya manusia ini dengan cara yang produktif dan humanitis merupakan tugas kunci dalam bidang produksi dan operasi yang dewasa. Ya, sehingga ini kita harus bisa memilih tenaga kerja yang baik nanti melalui proses seleksi, proses pelatihan, kemudian bagaimana penggajiannya, bagaimana penempatannya, seperti halnya proses rekrutmen tenaga kerja agar diperoleh tenaga kerja yang produktif dan memang sesuai dengan keahliannya. The right man on the right place, orang yang baik ditempatkan di tempat yang tepat. Jadi orang yang pintar orang yang pintar keuangan orang yang ahli keuangan harus ditempatkan di bagian keuangan. Orang yang ahli produksi ditempatkan di ahli produksi. Seorang yang ahli pemasaran, maka dia ditempatkan di bagian pemasaran. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah mutu atau kualitas. Mutu atau kualitas. Nah, fungsi produksi dan operasi ditandai dengan penekanan tanggung jawab yang lebih besar terhadap mutu atau kualitas dari barang atau jasa yang dihasilkan. Mutu atau kualitas merupakan tanggung jawab produksi dan operasi yang penting dan harus didukung oleh organisasi secara keseluruhan. Kalau mutu dan kualitas ini berarti kaitannya dengan kaitannya dengan barang jadi. Jadi ini tugas penting dari seorang manajer operasi dan produksi ini, bagaimana di outputnya atau di barang jadinya atau di keluarannya itu bisa menghasilkan produk yang bermutu atau berkualitas, sehingga produk itu bisa diserap oleh
pelanggan, ya disukai oleh pelanggan, ya diminati oleh pelanggan, ya sehingga pelanggan merasa puas dengan produk kita. Jadi nanti ya di samping produknya berkualitas, kemudian pelayanannya juga bagus, ya sehingga akan menjadi pelanggan itu akan menjadi loyal terhadap kita, ya karena mereka mendapat kepuasan dari produk dan pelayanan kita, ya. Jadi customer satisfaction-nya itu tercapai, ya. Customer satisfaction ini tercapai, ya. Dan ini tidak bisa dilalui dengan begitu saja, ya semuanya perlu pengorganisasian, ya. Ya, mutu dan kualitas yang merupakan tanggung jawab produksi dan operasi yang penting dan harus didukung oleh organisasi secara keseluruhan. Keputusan tentang mutu dan kualitas harus dapat menjamin bahwa mutu tetap dijaga dan dibangun pada seluruh tingkat produksi dan operasi dengan cara standar yang harus dibuat. Peralatan harus dirancang dan dibangun. Orang-orang harus dilatih dan produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan harus diperiksa dan diinspeksi hasil mutu dan kualitasnya. Ya. Jadi keputusan tentang mutu atau kualitas, ya, atau kualitas harus dapat menjamin bahwa pertama mutu tetap terjaga dan dibangun pada seluruh tingkat produksi dan operasi, ya, dengan menggunakan standar tertentu, ya. Jadi artinya harus dibuat standarnya, ya, standar mutu, ya, standar mutu barang. Kemudian harus diperhatikan juga terkait peralatannya, ya. Jadi peralatan harus dirancang dan dibangun, ya, sesuai dengan standar mutu. Kemudian orang-orangnya atau SDM-nya harus terlatih, ya, sehingga harus dilakukan dalam rekrutmen itu nanti ada proses pelatihan, ya, pendidikan dan pelatihan. Dan produk, ya, berupa barang dan jasa, ya, yang dihasilkan harus diperiksa dan diinspeksi hasil mutu atau kualitasnya, ya, sehingga barangnya itu terjamin benar-benar proses benar-benar dari mulai pembelian bahan baku dari supplier sampai ke proses keluaran barang jadi itu terpantau secara baik, ya. Dan setiap barang yang sudah jadi itu harus diperiksa dari diinspeksi tentang hasil mutu dan kualitasnya, ya, sehingga barang-barang yang kita jual itu adalah barang-barang yang sudah melewati proses pemeriksaan dan inspeksi mutu dan kualitas tersebut, sehingga tidak ada barang yang cacat, sehingga tidak ada barang yang mengecewakan pelanggan, sehingga bisa meminimalisir komplain dari pedagang, dari konsumen. Nah, kelima bidang atau area keputusan itu harus, ya, sungguh-sungguh diperhatikan karena sangat dibutuhkan, ya. Karena ini merupakan kunci keberhasilan dari manajemen produksi dan operasi, ya. Nah, fungsi produksi dan operasi dapat dimanajemeni dengan baik bila terdapat kerangka keputusan yang baik dan tepat. Sehingga kelima bidang keputusan tersebut harus berfungsi secara baik dan terintegrasi, ya, dengan bidang-bidang lainnya untuk memungkinkan fungsi produksi dan operasi dapat dimanajemen dengan baik, ya. Jadi lima bidang tadi atau ya yang kita lihat tadi
proses, kapasitas, persediaan, ya, tenaga kerja, mutu dan kualitas itu merupakan 5 bidang yang dibutuhkan dalam manajemen operasi dan produksi yang merupakan kunci keberhasilan bagi manajemen manajemen produksi dan operasi, ya. Nah, dan kelima bidang tersebut keputusannya atau fungsinya harus terintegrasi dengan baik, ya, dengan bidang-bidang yang lainnya, ya, untuk memungkinkan fungsi produksi dan operasi dapat dimanajemen dengan baik, yaitu terkait dengan 5 tanggung jawab dari keputusan utama, ya, kerangka. Jadi 5 tanggung jawab keputusan utama dari kerangka kerja pengambilan keputusan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Anjar, ya. Silakan, Iya, Pak. Anjar. Ini nih yang keputusan nih buat barang dan jasa kan, Pak? Iya, ini untuk bersifat umum, ya. Semua, ya, Anjar, terkait barang dan jasa. Iya, ini pertanyaannya, Pak. Kan kalau misalkan tadi kan kalau buat barang kan yang bagian persediaannya, Pak, harus ada penyediaan safety stock ya, Pak, agar pelanggan tidak kecewa lah, biar ada stok lagi di gudang itu, Pak. Nah, kalau misalkan di bagian jasanya itu apa ya? Misalkan contohnya guru privat gitu, Pak. Itu kan jasa, Pak. Jadi persediaan itu apa ya? Di bagian jasa ini nih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, ya, Anjar, ya. Kalau dengan jasa, tadi dengan barang, ya, barang. Bagaimana dengan jasa, sehingga antara ini kan dengan antara masukan dengan keluaran, ya, kan gitu, ya, Anjar, ya. Kemudian bagaimana kalau tadi ilustrasi dari barang dan jasa itu bagaimana agar persediaan itu benar-benar bisa terkontrol, ya, sehingga tidak ada barang yang tidak ada, sehingga mengecewakan mengecewakan pelanggan, ya. Demikian juga dengan jasa, ya, bagaimana perusahaan itu tidak mengecewakan pelanggan, ya. Maka kalau untuk jasa ini kita lebih menitik beratkan kepada sumber daya manusianya, ya, karena kan outputnya itu adalah jasa, ya, sehingga yang paling penting itu adalah sumber daya manusia yang akan memberikan pelayanan tersebut atau memberikan jasa tersebut, ya. Jadi kalau tadi persediaannya barang dan jasa, bagaimana kalau untuk persediaannya adalah barang, ya. Kalau untuk jasa itu yang perlu kita perhatikan itu adalah SDM-nya, tenaga ahlinya, ya. Misalkan privat, ya, guru privat, ya. Jadi bagaimana caranya, misalkan kita itu ketersediaan SDM, ya, bagaimana misalkan sebuah kursus, ya, bagaimana ketersediaan seorang ahli matematikanya, seorang guru fisikanya, ya, guru kimianya atau guru bahasanya, ya, itu harus benar-benar ada ketersediaannya, ya. Jadi jangan sampai begini, ya, jangan sampai begini juga maksudnya. Kadang kan kalau dalam sebuah privat itu, ya, kita itu mencantumkan misalkan pelayanannya itu kita misalkan menerima privat misalkan fisika, matematika, kimia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ya, seperti itu, ya. Bagaimana itu? Nah, tetapi ternyata kita itu hanya menampung peminat terlebih dahulu, ya. Kita menampung peminat terlebih dahulu.
Ya. Sehingga setelah peminatnya ada, baru kita mencari mencari gurunya. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Tapi bagaimana kita guru tersebut harus kita siapkan, guru-gurunya ya, baru kita mencari peminatnya. Kan kadang Bapak pernah ya menemukan hal seperti itu ya. Jadi di sebuah kursus itu misalkan kita menginikan kursus bahasa Mandarin. Jadi manajemen kursus itu mencari dulu mempromosikan dulu ininya produknya. Produknya itu adalah dibuka kursus bahasa Mandarin ya, minimal 10 orang misalnya gitu ya. Nah, sementara ketika itu diumumkan sebenarnya si gurunya itu belum ada gitu. Gurunya belum ada. Tetapi promosi terus dilakukan sehingga sampai malah bisa lebih dari 10 guru gitu ya yang didapat ya. 10 guru, 10 murid ya. Pas 10 murid didapat, gurunya belum dapat ya, karena guru itu kan tidak mudah ya untuk mencari seorang guru Mandarin yang profesional ya. Ya sehingga akhirnya kan kerepotan ya. Jadi akhirnya jadwalnya yang disesuaikan disesuaikan dengan didapatannya guru bahasa Mandarin tersebut, sehingga hal itu bisa mengecewakan dari si murid-murid yang sudah mendaftar ya, seperti itu jangan sampai seperti itu. Demikian juga misalkan di jasa pengacara ya, jadi jangan sampai, biasanya kan kalau pengacara itu suka ada kantor hukum ya, kantor hukum ya, misalkan kantor hukum Anjar dan rekan ya, ternyata pas kantor hukum itu ya ternyata Anjar itu harusnya menangani perdata ya, ternyata tenaga ahli yang adanya itu seorang tenaga ahli pidana ya, sehingga nanti tidak nyambung. Sementara Anjar itu harus menyiapkan orang yang ahli perdata dan orang yang ahli pidana. Maka ketika ada klien yang membutuhkan perdata maupun pidana itu sudah tersedia ya. Seperti itu ya Anjar ya, untuk jasanya ya Anjar ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik, untuk pertemuan kali ini ya kita membahas terkait keputusan-keputusan dalam manajemen operasi dan produksi terlebih dahulu ya. Nanti kita lanjutkan ke fungsi dan sistem produksi dan operasi ya di minggu depan ya. Terima kasih atas pertemuan, atas kehadiran kalian hari ini ya. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat ya, membawa berkah dan tentunya berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin. Pak absen ya, langsung di absen, yang tidak datang tolong langsung dicoret ya. Mohon maaf Bapak tidak bisa melakukan perkuliahan secara offline. Mudah-mudahan nanti sebelum UTS sih Bapak pastikan kita akan ada offline terlebih dahulu ya. Dan sekarang pertemuan keberapa nih? Udah kelima belum ya? Pertemuan yang keberapa sekarang Cynthia? Halo? Kelima. 5 ya. Allah sebelum UTS kita sampai bisa tercapai sampai 7 kali pertemuan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.